aku sempat kayak nggak bisa gambar, sempat nggak bisa keluar ketemu orang segala macam karena bukan takut, lebih ke cemas, overthinking, terus yang akhirnya malah nggak keluar, malah nggak ngapa-ngapain gitu. Itu lumayan ngeganggu gitu. Yang bikin aku melakukan sesuatu gitu ya karena harus ada rasa bahwa kita itu spesial. Masing-masing orang itu punya spesialnya sendiri gitu. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Raihan Nur Yakin, L Generalis, L Connecting the Dots, dan L IQ 148. Kali ini aku sedang ngobrol nih sama Aelsa, seorang seniman gambar. Itu bisa dibilang kayak gitu, ya? Iya mungkin ya, atau buru visual aja. Oke, buru visual. Nah, buat yang ini ada gambaran aja sih, Aelsa ini itu menggambarnya di Kuningan, tapi kliennya tuh ada di luar negeri lah beberapa. Dan kita lagi rekaman nih buat Aelsa nih, barangkali baru pertama kali di sini. Ini namanya Geraha Shop, Geraha Shop yang ada di Gerahawangi. Buat teman-teman orang Kuningan juga bisa mampir sih ke Gerahawangi ya. Nah, di sini tuh banyak barang-barang. Di sini ada limited art print. Nah, dari Ajay, terus juga ada kaos merchandise juga. Jadi buat yang suka dengan seni gitu barangkali ya, itu banyak lah yang bisa dibeli di sini. Dan di sini juga ada dari karyanya Aelsa. Ini boleh dilihatin nggak? Nanti aja lihat. Biar mereka datang. Ya itu enjoy semuanya juga, banyak karya-karya yang menarik juga buat itu sih lihat sama teman-teman. Dan kan tadi udah bilang nih bahwa buruh visual. Nah, buruh visual tuh kerjanya ngapain sih? Aku kenapa aku memakai kata buruh gitu? Iya. Aku merasa masih apa yang aku lakukan itu di ruang-ruang di luar ruang kesenian itu, gitu. Karena aku nggak begitu paham di situ. Satu, meskipun studi aku sebelumnya ya sama, aku major gitar klasik sama gitar klasik ya, di KJ. Meskipun itu, tapi kan ini kayak dua dunia yang beda gitu. Betul. Jadi aku merasa masih harus banyak belajar dan like a baby burn gitu. Gitu. Kayak apa sih? Kayak anak baru lahir aja gitu. Aku kenapa aku pakai kata buruh itu? Gitu. Aku mencoba menempatkan aku di luar ruang itu. Gitu. Karena menurutku untuk aku pakai atau aku merasa seorang seniman itu banyak hal yang harus aku kuasai. Iya benar. Ya. Dan tadi pertanyaannya apa? Buruh visual tuh pekerjaannya. Iya, ngapain aja sih kalau sebagai buruh visual itu? Aku drawing untuk kebutuhan band sih lebih tepatnya, lebih spesifik gitu, lebih ya industri lah, lebih pasar, lebih nyari uang. Gitu. Disebutnya lumayan. Berarti ada mungkin melakukan kegiatan seni tapi lebih untuk sekarang mengklasifikasikan diri sebagai buruh visual. Iya, karena aku di dalam industri itu gitu. Bukan yang berpameran belum. Dan ya pameran aku berapa kali grup, cuma ya pameran di Hill, di kafe, terus kemarin juga alhamdulillah
apa invite buat pameran bersama di sini di Gawangi. Yang Ayana itu ya? Ya. Oh iya. Oh iya, dengan itu tadi kan ada backgroundnya di seni gitar klasik. Namanya jurusan apa tuh? Enggak, aku seni pertunjukan. Fakultas seni pertunjukan. Fakultas seni pertunjukan. Jurusannya seni musik. Jurusan seni musik, tapi majornya itu gitar klasik. Tapi ya nggak jago-jago banget dan sampai sekarang juga udah nggak main musik sama sekali. Malah di rumah nggak ada gitar? Ada gitar, aku ada beberapa, ada 3 atau bass 1 gitu. Tapi nggak pernah dipegang sama sekali. Terakhir kapan megang gitar? Iya beberapa kali nyoba sih, cuman kayak udah ya kayak kita ngelakuin sesuatu tapi nggak apa continue agak jadi bingung lagi gitu, kayak aku harus belajar lagi banyak gitu. Banyak yang aku lupa, dan dari tangan pun udah 20 menit main udah sakit gitu. Terakhir aku anakku paling besar pas 2 SMP. Aku terakhir main musik ya sebelum itu. Ya seumur anakku itu berarti aku nggak main musik. Aku fokus ngapain, nyari kerja apa. Yang ini aku cerita ya. Udah bagus ya. Yang aku pengen cerita itu yang membedakan, tadi aku di awal kenapa sih nyebut generalis gitu sih. Sebenarnya banyak nih teman-temanku gitu kan yang aku temuin di lapangan tuh kan mereka spesialis gitu, jago secara tuh mereka bisa apa ya, iya kalau misal untuk profesional tuh udah bisa, cuman mereka tuh kayak aku nggak bisa gitu tuh. Jadi kayak merasa temen aku nih dia jago nih nyanyi gitu, ada temen lah gitu bagus nih gitu, enggak lah gitu. Jadi tapi kalau buat aku yang generalis kayak yaudah gitu, ya mungkin ilmunya biasa atau dikit gitu, cuman kayak lebih lepas gitu sih. Nah kalau A sendiri merasakan kayak orang tuh spesialis enggak sih di bidang gambar, atau misalkan di bidang tadi sebelumnya kayak kenapa sih milih jurusan musik gitu? Aku enggak sih. Aku enggak ada. Atau merasakan generalis atau spesialis gitu kayak? Jujur nggak ada hal yang aku kuasai gitu. Hampir nggak ada gitu. Tapi untuk yang bikin aku melakukan sesuatu itu ya karena harus ada rasa bahwa kita itu spesial. Masing-masing orang itu punya spesialis sendiri, punya karakter sendiri, punya laki sendiri, dan punya jalan hidup sendiri gitu. Ya yang buat kita harus terus melakukan apa gitu ya, itu mungkin. Berarti memang kayak menjadikan itu sebagai apa, ekspresi atau gimana Pak? Kan gini, misal aku kan ya mungkin berkesenian gitu kan, dan sempat kayak wah gue kayaknya jiwa seniman banget nih gitu kan. Terus mungkin ya seringnya sih menyalurkan ekspresi atau apa tuh lewat tulisan sih. Kayak kalau gue lagi senang gitu, nulis gitu kan. Terus juga kalau misalkan lagi sedih nulis gitu. Nah kalau sendiri kayak mempengaruhi nggak sih kayak wah lagi ngegambar nih, kayak misal kan ada orang yang marah terhadap sesuatu lah, entah itu mungkin berita atau kebijakan atau mungkin kehubungannya gitu, marah dia menggambar apa gitu. Terus misalkan dia senang dia menggambar apa. Nah, dari Ayelsa sendiri kayak apakah si emosi itu mempengaruhi dalam menggambar gitu untuk sekarang ini? Kadang kali gitu, gimana tuh? Cuman aku nggak lebih banyak karena aku orientasinya Anpis, jalanin Anpis tuh. Aku kan EKI Anpis lah untuk
alter egonya apa gimana? Enggak, gue juga. Ya kerjaan. Oh ya, nah itu ada Anpis. Nah, Anpis di Instagram ya. Iya, Anpis. Kemarin nih ngulik sebenarnya Anpis kayak Anpis gitu kan. Ngelihat tuh kan tag yang Instagram tagnya. Ada banyak tuh kayak postingan-postingan dari Afrika dari mana gitu kan, mereka mungkin mau nge-tag United Nation Peace gitu kan kayak. Nah, mungkin Elsa di tag sama mereka gitu. Mungkin mereka mau nge-tag PBB gitu kan. Tapi Anpis nyangka ini PBB nih. Gitu. Kembali ke yang tadi gimana? Untuk berekspresi. Oh itu tapi benar itu yang nge-tag ada beneran nih mungkin sambil cerita aku buka Instagramnya. Jadi dia kayak ntar malah kemana-mana nggak apa-apa. Mungkin mau nanya juga boleh. Dia dia nge-tag Anpis gitu. Ada UN kayak UN Woman. Tapi beberapa pekerjaanku juga ada yang nge-tag. Oh iya, ada United. Cuman yang aku baru tahu itu ada itu. United Nation Woman, United Nation apa gitu dari kan. Afrika. Iya, itu dari kayak perdamaian gitu, isu perdamaian gitu. Itu kayak keren juga sih. Aku bangga juga. Meskipun mungkin salah sasaran. Iya, itu kan akun PBB semua nih ada Anpis gitu. Itu di situnya. Jadi kayak ini lucu juga nih gitu ngeliat pengen lihat lah kira-kira mungkin keterlibatan atau foto di orang lain mungkin ada kan biasanya kalau mereka suka nge-tag kan. Nih coba nih ada di bagian justru agak bawah-bawah sih. Yang ini nih, mana? Yang ini kayaknya nih. Kalau tidak salah. Bener? Bukan. Harusnya di tag dulu akun tag. Mana ya? Nih. Football Unites judulnya dari Kevin Oching 254. Tuh. Dia Anpis gitu di tag gitu. UN kayaknya, PBB kayaknya gitu. Hah? Tapi aku ya. Mungkin dia salah nge-tag. Film Omku juga. Tapi bukan. Emang ini film dari Kenya sih kayaknya. Oh iya. Omku bikin film juga dan di nasional di Afrika Selatan malah diputar nasional. Oh iya, tapi filmnya sekolah di Indonesia. Dan sepak bola. Iya. Sama juga ini kayaknya mungkin ada kaitannya. Iya. Ya menarik sih. Tadi mungkin kayak bagian dari kita sebagai yang melakukan seni gitu kan, itu biasanya dorongan lebih untuk berkesenian atau mencurahkan itu dalam bentuk seni itu lebih lebih nyaman, lebih energik gitu, kayak kalau lagi sedih nih, gue sedih nih nulis gitu kan, nulis puisi misalnya, nulis atau misalnya gambar gitu. Nah itu gimana si emosi atau perasaan mempengaruhi karyanya gitu? Apakah kalau misalkan lagi emosi marah, apakah ada icon atau garis mungkin tertentu atau kayak gimana? Enggak sih, aku jarang banget meluapkan perasaan atau aku meng-capture sesuatu terus aku buat karya gitu. Ya. Agak jarang karena aku biasanya kalau nggak akhir-akhir ini aku ngerjainnya kan commission. Jadi aku memang harus menampung ide atau gagasan klien, terus aku jawantahkan ke kerjaanku gitu. Oh iya. Jadi jarang banget. Tapi ini kan judulnya Wanatama. Oke. Watanama. Ya buat nanti yang pengen tahu pokoknya kesini aja sih, nanti di gambar di sini lah. Ya oke. Ini mungkin. Ini Watanama. Oke. Itu aku juga nggak tahu sih sebenarnya, cari-cari nama yang oke sih. Oh iya. Cuman intinya pembaruan lah. Oke. Oh dari bahasa Arab. Pembaruan. Aku pengen ini kerjaan atau ini piece yang aku buat apa namanya?
yang lumayan emosional buat aku. Kenapa tuh? Karena aku kan jadi ini pembaruan kan. Jadi aku coba gambarin sosok yang lagi teriak gitu dengan simbol trompet itu lagi ngasih bewara atau bewara pengumuman atau ya himbauan mungkin ya. Kalau aku tuh emang lagi sembuh gitu, lagi bangkit lah. Lagi menuju itu gitu. Aku emang kalau pas ngerjain ini hidupku lumayan ya dinamika ya. Tapi aku lagi merasa lagi nggak beres lah. Ada beberapa hal yang memang lumayan mengganggu gitu. Dan apa? Ini doaku untuk apa? Itu gitu. Jadi aku coba ada angsa 2. Angsa itu aku representasiin untuk kayak kesetiaan. Oh iya betul. Aku alhamdulillah banget banyak dikelilingi orang-orang baik. Jadi aku mencoba itu. Dan itu yang bikin aku terus bertahan. Ini semoga ini jadi bisa menjadi titik balik aku gitu. Doanya itu kan harapan. Kalau ularnya sih kayak apa ya? Penyembuhan. Detox segala macam. Yang kayak di logo Apotek. Kalau iya logo Apotek, ID Ikatan Dokter Indonesia itu kenapa ada ular ya itu salah satu simbol penyembuh. Kalau ini yang itu enggak kayak tanah gitu tuh. Estetika aja. Berarti ini tuh bagian dari statement gitu. Iya. Ini berarti untuk commission atau kayak ini dipamerin kemarin. Bareng sama teman-teman, sama Pak Ajay, sama Mang Blow. Dipamerkan dulu. Maksudnya ada pamerannya dulu terus ngegambar atau gambarnya udah ada dulu terus dipamerin? Aku buat ini setelah di-invite. Berarti beres 2 hari sebelumnya. Berarti dari invite ke pameran berapa lama? Mepet banget. Abu ngasih info. Mungkin 4-5 hari infonya. Berarti kalau nggak salah 4 hari. Aku ngerjain ini 3 hari lah. Di momen ini tuh emang merasakan lagi emang titik yang terendah gitu atau gimana? Kayak di segi ini lumayan personal, nggak apa-apa? Nggak apa. Aku itu sebenarnya lumayan terganggu sama gangguan kecemasan. Aku sempat kayak nggak bisa gambar, sempat nggak bisa keluar, ketemu orang segala macam karena bukan takut, lebih kecemas, overthinking, terus yang akhirnya malah nggak keluar, malah nggak ngapa-ngapain gitu. Itu lumayan ngeganggu gitu. Makanya aku coba, apalagi ada momennya, ada info mau pameran ya aku coba buat. Meskipun aku medium ini jarang aku pakai juga. Biasanya kan aku drawing di paper gitu. Di paper. Sama tinta atau aku ngelukis jarang juga. Ini emang ngelukis berarti jarang gitu ya, misalnya sesuai dengan emang kondisinya ada gitu misalnya untuk pameran. Kemudian momentumnya mengarahkan untuk menggambar. Meskipun secara visual mungkin aku masih terbawa unpiece itu. Terbawa unpiece gitu. Tapi aku sebenarnya aku lagi cari medium apa yang bisa aku lakuin yang bikin aku enjoy segala macam gitu. Karena sebenarnya si unpiece sendiri aku udah nggak update perkembangan skena scene gitu. Dan udah playlistku yang tiap hari aku dengerin udah jauh dari itu gitu. Ya mungkin kalau teman-teman
banyak kan teman-teman ilustrator yang di bidang itu yang di bidang di scene yang sama. Kenapa mereka tetap enjoy gitu? Karena mereka suka gitu, karena into gitu. Nah sedangkan aku merasa kalau dulu ya aku dengerin gitu musik keras. Cuma ya mungkin old school gitu. Cuman nggak update itu, jadi aku merasa itu juga tidak mewakili aku gitu. Pure memang aku coba nyari apa penghidupan dari situ. Jadi aku nggak bisa, kalau kata orang nggak bisa merdeka atau apa gitu. Ya mungkin kayak membedakan hidup idealis dan hidup yang komersil gitu, kayak gitu. Berarti di antara itu. Kan kalau misalkan mungkin buat mereka yang merasa merdeka, mereka bisa keluar dari yang komersil, tapi mereka melakukan gimana ya? Mereka bisa melakukan hal yang komersil dan yang mereka mau secara bersamaan gitu atau gimana? Iya enggak. Tapi kan banyak kayak seniman-seniman yang merdeka juga, tapi dia hidup bahkan sukses dari situ gitu. Tapi kan aku orang baru, koneksi masih terbatas, pengetahuan juga masih harus banyak belajar segala macam. Jadi aku lumayan susah untuk masuk itu. Tapi ya selama ini aku enjoy sih. Aku juga udah beberapa bulan dari Biennale yang satu itu, aku lumayan nggak incar sih, ya lumayan bantuin lah, apa yang aku bisa aku bantu ya aku kerjain gitu yang pas Biennale. Jadi aku berkegiatan kolektif di sini juga buat aku enjoy gitu. Kayak semacam terapi gitu atau gimana? Kayak ya enggak ya kayak berkesenian aja. Iya. Berkesenian kan bisa apapun ya. Jadi usahanya untuk kesana gitu lah ya. Tapi ya itu mah di luar apa. Ini mah yang aku merasakan sesuatu itu ya di fase itu. Tapi ya sekarang lagi makin better, makin membaik. Semakin kesini udah alhamdulillah introvert banget dulu aku. Ya gak gimana bisa tuh? Ngomong gitu. Bukan nggak bisa ngomong sih. Apa lebih ke pendengar gitu, nggak bisa. Ya karena itu banyak overthinking gitu. Banyak cemas kalau aku melakukan ini dampaknya gimana gitu. Tapi ya sebenarnya hal-hal nggak penting sih sebenarnya. Iya. Ya tapi lumayan mengganggu gitu. Tapi selama aman sih. Tapi selama nggak, buat teman-teman, selama itu mengganggu produktivitas gitu, buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama. Sekarang kan mental health atau mental issue gitu nggak, udah kita udah aware iyalah harusnya. Ya selama itu tadi udah mengganggu produktivitas gitu, lebih baik konseling lah kemana. Langsung akses ke profesional gitu lah ya. Betul gitu sih. Oh iya. Sejauh ini udah kayak dari kan tanya introvert, nah itu ada fase berapa lama tuh sampai kayaknya gue harus berubah deh gitu. Nggak, aku ngalamin kayak anxiety gitu, kayak apa ya, like mungkin 5 bulan atau 1 tahun ini. Aku yang benar-benar sampai mengganggu gitu. Oh iya. Yes, 5 bulan sampai setahun lah, lumayan. Tapi ya better sih, makin kesini karena aku juga tiap hari kesini ke Gerawangi, ketemu teman-teman, enjoy sharing apapun gitu, tahu bikin apa gitu. Jadi ada rilisnya gitu ya dari situ. Ya lumayan ngebantu banget. Buat podcast ini apakah ngerasa deg-degan kan sebagai tadi saya orangnya introvert nih gitu, atau kayak ya udah deh gitu,
biasa aja gitu? Karena aku sedang ya recovery juga, ya aku konseling segala macam. Ya lumayan enjoy sih, aku bisa adaptasi alhamdulillah gitu. Lumayan enjoy, maksudnya di fase yang nyaman lah gitu. Ya, ngomongin soal tadi kan Kuningan Biennale 1 ya Kak. Ya, tadi. Enggak. Bukan. Maksudnya tadi ini kayak nge-bridging. Oh iya. Nah, aku juga itu juga berpartisipasi di sana gitu. Oh iya. Iya, aku tahu. Nah, makanya ada ini kumpulan puisi. Ya, kumpulan puisi, ini kumpulan puisi perniagaan kan ya. Ini harganya teman-teman 65.000 kalau mau dibeli gitu ada di sini. Terus jadi banyak nih karya-karya yang ada di sini juga. Nanti mungkin ya ada video apa namanya? Ada footage-nya lah kira-kira gambarnya gimana. Di sini ada kaos gitu, ada merchandise, terus juga kalau lukisan ini yang dijual dan yang nggak dijual bedanya apa? Yang masuk art shop ini semuanya dijual. Oke, semuanya dijual gitu. Nanti bisa dilihat gambarnya, yang suka mungkin bisa tapi enggak jendelanya sama pintunya kalau sini. Enggak kayak pintu sama jendela. Nanti itu yang nempel di sini. Oke. Dan kalau misalnya orang mau nyimpen di sini bisa nggak kayak? Tinggal hubungin tinggal hubungin di sini. Ke office di depan nanti kira-kira saya punya karya nih, saya punya produk nih gitu mau dijual bisa banget. Ya, dan menarik ya, maksudnya dari udah waktu pandemi banget itu ya. Apanya? Waktu Kuningan Biennale 1 itu sekitar 2021 ya, 2022. Kalau nggak salah 2021 ini aku 2021. Yang satu aku belum aktif belum ya udah belum kenal kontribusi. Belum kayak gini ya. Masih. Yang kemarin juga sebenarnya aku cuma artistik di ini aja, di musik kisumnya. Oke. Berarti emang ada, masih punya relasi dengan skena musik juga gitu. Kenapa bisa maksudnya relasi tuh kayak circle, bukan circle ya, maksudnya kayak ada di lingkaran komunitas musik gitu maksudnya. Ya kurang lebih, mungkin aku kurang paham juga perkembangan Abul apa gitu. Ngajakin aku gitu. Iya. Dan di sini sebenarnya aku ada sebuah barang nih. Ini aku belinya sekitar sekitar setahun atau 6 bulan yang lalu. Sebenarnya tadinya untuk konten kayak ini bagus nih sebagai ikonnya. Cuma karena kemarin ngobrol soal Metalworks, ini kayaknya mungkin cocok untuk Elsa sih sebenarnya. Kayaknya emang gini, tapi ini harus dibersihkan lagi sih. Ini ada untuk apa ya, welding atau apa ya kan? Itu ya, welding. Ya, bentar. Nah, karena lihat di postingan terakhir juga itu lagi mengerjakan Metalworks. Semoga. Makasih banyak. Ya, semoga oke gitu, dan dipakai untuk Metalworks lainnya. Itu aku terima ya. Iya. Makasih. Di mengerjakan Metalworks itu awalnya gimana? Apa aja sih, maksudnya yang dilakukan gitu kan kemarin cerita. Kalau welding apa ya? Welding malas ya? Iya, las. Dan aku kacamata las sebenarnya. Welding juga sebenarnya. Enggak. Dulu aku kan sempat main motor. Stop gitu kan, buka garage sama teman di Juanda. Ya. Ya lumayan, makanya aku kemarin dapat project dan aku coba eksplorasi medium yang nggak biasanya aku pakai. Dan aku apply gagasannya, klienku approve. Itu recall apa sih, kayak pengalaman aku aja gitu. Pengalaman di motor seru aku ngerjainnya gitu. Meskipun yang
pertama kan tempat lipat gitu. Aku coba kayak tekniknya semacam kayak aku kayak mungkin empu-empu bikin pamor gitu. Pamor di keris kan ada pamornya. Nah pamor itu kan terbentuk karena beberapa medium logam gitu. Mediumnya logam tapi ada beberapa material yang dipakai gitu. Kayak baja dulu mungkin kalau empu tradisional pakai meteorit segala macam, nikel, besi, baja isen gitu. Ya itu. Jadi kerja itu kayak recall pengalaman artistik aku aja gitu pas dulu di bengkel itu. Dan aku seru sih enjoy. Dan di bengkel itu biasanya metalnya tuh yang dipakainya tuh apa? Kayak kan banyak tuh motor-motor custom. Kalau itu besi hollow, besi apa? Kayak belinya kayak batangan gitu dari atau gimana sih? Iya, beli besi batangan sama plat segala macam. Ya tergantung sih, kadang ada yang frame-nya masih dipakai, kadang ada yang buat frame-nya gitu. Gitu sih. Bisa cuma diambil mesinnya doang gitu. Sama kaki-kakinya, sisanya semuanya bikin. Jadi ngerakit gitulah bahasanya tuh gimana? Ya apa ya? Yang membuat. Membuat. Atau apa ya? Nggak tahu. Ya custom made. Tapi mungkin agak melebar sedikit, di motor itu juga ngerjain ini nggak sih, kayak kan mereka ya di bagian ngecatnya gitu, terus juga mungkin ada ada yang digambar mungkin atau gimana tuh? Kalau motor custom tuh iya bisa apapun gitu. Mau diwarnai, dibakar pakai gitu, nanti diambil teksturnya aja, tekstur bakarnya juga mungkin bisa, kan ada juga nggak perlu dicat gitu. Betul, kan ada yang kayak pengen tema-tema karat gitu. Banyak lah, dulu juga masih mulai ramai karat gitu. Seperti gitu sih. Kayak seru gitu ya, maksudnya tadi udah di gitar, di musik, terus dilukis, enggak digambar, lukis juga, digambar juga, di motor juga banyak. Tapi itu nggak ada yang aku kuasai ya. Tapi merasa tidak menguasai. Meskipun kayak orang nih bisa menghargai, kayak membeli gitu, tapi itu merasa saya masih belum menguasai. Untuk orang, aku pikir untuk orang menguasai sesuatu itu apa tuh parameternya, apa tuh kayak indikatornya apa tuh, kayak ini dia menguasai ini gitu. Motor product knowledge-nya juga kita harus tahu. Sejarah atau apapun gitu. Banyak hal yang harus kita tahu. Betul. Dan aku selalu menslok gitu, jadi aku merasa nggak konsisten. Aku nggak menguasai satu hal gitu, yang nggak ada yang aku kuasai lah. Aku merasanya gitu. Nggak ada yang menguasai. Tapi pernah ketemu nggak orangnya? Orang ini orang yang menguasai, ini orang yang kayak gini nih gitu. Ada nggak kayak keren banget nih orang ini? Banyak banget. Banyak banget. Di lingkungan kita ada. Banyak banget. Abul keren banget. Gitu. Iyalah, Abul keren banyak. Kolot, Rian, Nugi, Pak Bagong, sama mereka masih bisa. Ya orang-orang keren nih. Banyak. Banyak. Om Ferry dari Kuningan, dia lukis, tapi dia punya fan page di Facebook tuh 14 juta pengikutnya. 14 juta. Dia sampai ke Jerman, ke Faber-Castell, ke Prancis, ke Kensen untuk sharing gitu. Karena banyak orang yang keren sebenarnya. Dan banyak dimensinya, maksudnya kerennya itu juga ya. Maksudnya kayak tadi bisa diundang ke Jerman, ke Faber-Castell juga, dia punya
Itu ada orang Kuningan gitu. Oh iya. Orang Kuningan. Oh, keren. Ada juga kan yang kayak gitu keren dan keren-keren banget. Iya ya. Ya, sebenarnya parameter keren tuh apa sih? Ya orang yang bisa terus bertahan itu udah keren. Betul ya. Apa sih parameternya? Iya sih. Iya kan? Iya. Yang keren tuh. Mungkin Kayak maaf. Kayak misalkan parkir di jalan atau apa atau apapun lah. Dia juga sedang dalam mode survival ya kan? Oh iya. Itu keren banget. Oh iya. Untuk ngasih nafkah keluarga segala macam itu keren banget. Banyak orang-orang yang keren. Jadi semua emang punya kekerenan yang masing-masing. Iya, iya. Ya setuju. Oh iya. Dan itu kan kemarin sempat ngobrol sebenarnya. Itu kan yang soal kita belajar atau kita mungkin tahulah soal ada seni musik, seni rupa, seni lainnya. Terus definisi seni itu apa gitu. Nah, yang Elsa atau masih sekarang rasakan atau paham itu kayak seni itu seperti apa? Duh, aku nggak tahu deh. Aku nggak tahu jujur. Tapi itu entah pembenaran atau aku aja atau enggak. Ya aku merasa itu gitu yang waktu aku cerita. Iya. Ya semuanya seni itu respon kan. Hanya respon dari entah itu dia imajiner atau respon something gitu dari isu apa yang ada di halayak. Intinya kan merespon entah masalah yang datang ke dia terus dia jadiin lagu, apa pertunjukan, movie atau teater, banyak kan. Tapi ya intinya meresponnya itu gitu. Entah itu karyanya apa, kayak di-create untuk secara fisik dan apapun itu gitu. Iya. Atau tidak gitu. Oke. Ya, menurutku sih proses meresponnya itu yang penting gitu. Dan tapi ya nggak kalah penting juga karena menurutku seni itu kayak penanda zaman gitu. Ya kan banyak hal yang kita atau banyak sejarah yang jadi menjadikan sebuah percakapan itu banyak dari seni, dari lukisan segala macam gitu kan. Ya, intinya kayaknya seni itu kerjanya untuk ini aja sih, menjembatani aja gitu antara isu atau apa atau perasaan seseorang ke halayak gitu sih. Jadi maksudnya karyanya ya. Kalau menurutku untuk berkeseniannya ya selama kita hidup menurutku selalu merespon apapun gitu. Iya betul. Dan aku merasa dulu ya, entah itu pemeran aku aja sih. Iya. Karena aku nggak ngapa-ngapain gitu. Aku nyari uangnya ya di luar, ya kayak tadi buat motor. Meskipun memang itu dunia yang kreatif ya, yang ya membutuhkan banyak pemikiran juga untuk orang yang bikinnya dunia kreatif. Tapi aku merasa aku betul-betul buta untuk keseniannya gitu, makanya harus banyak belajar. Tapi yang aku tangkap sih kayaknya gitu, seni itu kayaknya ya tugasnya karya seninya sebagai jembatan aja sih untuk berkeseniannya ya, kita bisa melakukan banyak hal gitu. Bagaimana merespon sesuatu gitu apa yang ditangkap gitu. Iya sih, jadi ya apa aja sih mungkin yang kayak tadi berkaitan sama yang dibahas di awal, mungkin kan fenomenanya apa aja gitu kan mungkin, dan kayak emosinya entah itu marah, entah itu senang, entah itu mungkin lucu gitu, itu yang jadi apa ya namanya untuk respon dari melihat fenomenanya itu ya nggak sih?
maksudnya si emosinya itu ya. Itu jadi kayak kalau misalkan orang-orang yang bedanya kayak itu mau diceritain nggak gitu? Iya benar. Pengalamannya. Benar. Kalau prosesnya kan tetap sama kan? Iya sih, benar. Bedanya mau diceritain atau enggak gitu? Dalam bentuk atau dalam bentuk sesuatu yang punya nilai artistik mungkin. Oke. Atau estetika gitu. Secara estetika dia juga harus. Iya. So ngomong-ngomong soal seni itu kan pernah lihat tuh yang ada pameran di mana ya, Jerman atau di Prancis ya, yang judulnya adalah komedian atau apa ya, dia menempelkan pisang di tembok, terus dia hargain $2 miliar atau $2 miliar nggak tahu ya, dan itu konseptual art gitu. Nah ini maksudnya kayak sempat mengamati nggak kayak si yang konseptual dicuri itu kan? Aneh juga. Iya, si konseptual art ini gimana sih? Sempat mengamati nggak? Oh enggak, aku belum ke situ sih. Ya. Oh iya. Ya sebenarnya kan di era kontemporer sekarang mungkin ya seni rupa itu kan memang kayaknya udah nggak ada batasan gitu. Iya. Buktinya kayak teman-teman Tutgam di sini, Abul segala macam, selalu karyanya selalu yang berbasis data gitu. Oke. Ya karyanya sekarang bisa sangat variatif gitu, nggak cuma lukisan aja. Lukisan itu mungkin untuk orang-orang kontemporer sebagian dianggap yang sudah lampau gitu. Bisa jadi kan. Jadi banyak hal sebenarnya di zaman sekarang gitu, di era kontemporer gitu, yang katanya orang kontemporer. Mungkin sih itu sih yang aku tangkap. Iya. Kalau yang maksudnya berbasis data tuh yang kayak gimana tuh, yang sekarang lagi dilakukan? Ya by riset, kayak karena aku nggak in charge, nggak ikut kontribusi di situ juga. Aku cuma tahu ini terbatas. Jadi sepertinya Abu atau Tutgam itu mencoba mematahkan paradigma orang soal bubur kacang hijau tuh. Kan karena temanya mereka juga angkat soal niaga gitu. Betul. Karena apa? Ya mengangkat tema niaga, terus mereka mencoba mematahkan bahwa selama ini yang katanya bubur kacang hijau itu dari mana ya, aku lupa, Palembang atau mana, atau Madura atau aku lupa dah. Mungkin ya. Nah mereka ternyata punya arsip lebih tua dari itu, punya arsip datanya, foto orang Kuningan jualan bubur kacang hijau itu di Jakarta, dan itu tahun 47 atau 43, aku lupa. 47 kalau nggak salah. Itu lebih tua arsipnya. Gitu. Itu kan perang bukan perang sih sebenarnya. Aduh ini ya sebenarnya kan kayaknya perkembangan seni emang saling mematahkan gagasan, saling mematahkan apa gitu ya. Dari awal romantisme segala macam dibantah dengan yang lainnya gitu. Kayak naturalisme, dadaisme segala macam saling mematahkan itu gitu. Dan tapi Abu yang kemarin mungkin mencoba mengangkat tema itu, niaganya, dan berbasis data gitu. Pamerannya juga unik banget. Yang itu kan kelompok ya. Betul. Jadi yang lain di Galeri Nasional kalau nggak salah ya. Yang Abu tuh di pasar apa ya? Aku lupa sih. Karena aku nggak kontribusi juga. Tapi ikut ke enggak. Ya maksudnya kita cerita. Aku yang tadi kan lagi bahas sampai mana sih batasan seni rupa itu sekarang gitu. Dan aku pikir Tutgam sudah melakukannya. Sudah melakukan sesuatu kesenian yang baru aja.
Buat yang belum tahu, Tutgam itu yayasan ya, yayasan tulisan dan gambar yang ada di Kuningan. Nanti lebih taunya lagi, kalau misalkan kayaknya harus ngobrol langsung nih sama Abul. abulnya gitu yang selaku dari Tutgamnya. Dan berarti arsip juga bagian dari cara berkesenian itu. Iya, iya, iya. Iya, ya. Riset dulu apa dulu tuh. Oh iya. Oh iya. Dan saya juga kemarin sempat apa ya? Diajak ikut berkontribusi gitu sebenarnya dalam meriset Kuningan Biennale ini. Dan ternyata arsip-arsip mengenai Kuningan aja dulu itu juga cukup tersebar gitu di luar Indonesia. Banyak lah. Ternyata ada di Belanda, Portugis. ya di Portugis gitu, dan itu kayaknya kalau digali lebih dalam menarik gitu sih. Jadi kita bisa ngeliat nih apa ya, gambaran atau jati diri kita zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Terus juga jadi banyak lah maksudnya apa ya, hubungannya gitu dengan luar negeri gitu sih. Dan sebenarnya kenapa juga pakai baju ini? Pakai baju ini kan dari ALSA juga udah banyak ya klien-klien di Eropa ada. Yes. Iya itu ini sebenarnya hasil hadiah dari festival film yang sekarang ada lagi nih sebenarnya. Kalau di kota-kota besar lah, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, itu namanya ada Europe on Screen. Jadi di Europe on Screen itu film, ada pemutaran film Eropa, jadi kayak film-film festival gitu lah, film-film festival Eropa secara gratis. Kalau di Jakarta sendiri tuh di kedutaan besar gitu, jadi kayak ada screening. Jadi kayak di dalam 1 minggu itu tuh misalkan nih, oh ini ada jadwalnya nih, di sini ada film apa, di sini film apa gitu. Jadi kayak seru sih, maksudnya kayak kita ya kalau kan di Jakarta biasanya naik angkutan umum ya, dari sini misalnya oh ke kedutaan Italia ini nonton, terus pernah juga ke kedutaan Polandia kayaknya, apa ya, Monaco tuh ya pokoknya kayaknya Monaco deh. Di sana nonton film, terus juga dapat kesempatan juga buat lihat oh ternyata mereka nih ngasih suguhan dari apa yang namanya minuman tradisional atau minuman khas dari mereka gitu. Terus juga mereka punya auditorium, entah tadi Polandia atau Monaco ya. Monaco kayaknya deh. Dia punya auditorium yang nggak pakai AC, tapi dia pakai sistem sirkulasi. Jadi dia kayak dingin, adem gitu di Jakarta, tapi sistemnya sirkulasi. Oh itu keren ya. Dan di situ sih ya sebenarnya sih seminggu full gitu kan. Cuman kemarin kebagian nontonnya itu berapa film ya? 3 atau 4 film. Yeah. Ada film mana dari Luxembourg, terus juga film dari mana lagi ya? Mungkin kayak saudara-saudaranya apa ya, Prancis ke sana gitu. Terus yang paling berkesan itu film dari Spanyol. Judulnya The Teacher Who Promised the Sea. Jadi waktu itu ini lagi cerita aja. Waktu itu di ceritanya tuh kayak awal setting film itu kayak mereka menggali hasil pembantaian. Dengan pembantaian itu kayak ada kelompok tertentu di Spanyol kayak mungkin dianggap separatis gitu ya, menggali. Nah ada satu peneliti itu kayak cucunya dari seorang guru yang mencari nih kira-kira jasad ini diidentifikasi siapa gitu. Sedangkan ada satu orang yang nggak ketemu. Nah ini si guru ini, si guru ini tuh kayak terbebas dari apa ya? Mungkin waktu dulu zaman dulu kan ada kayak ya mungkin di sekitar juga kita juga masih ada kayak bukan melawan maksudnya kayak mengimbangi lah kayak
pemahaman apa ya, religius tapi yang sifatnya feodal feodal gitu kan. Nah gurunya kayak dia ngejelasin gitu secara sederhana, terus kayak belajar logika, terus jadi setiap anak itu untuk belajar tuh diajarin bikin buku. Setiap anak tuh so kalian bikin buku nih mengamati apa aja gitu, mengamati, terus salah satunya pengen mengamati laut gitu. Tapi kami belum pernah ke laut pak gitu, ya udah nanti ini kayak spoiler ya kami belum ke laut, ya udah ya belajar ya udah belajar ya udah kita nanti ke laut deh gitu sih, karena dinamika apa gitu. Dia dianggap apa ya, mungkin itu kayak mungkin waktu itu kayak yang dominasinya tuh kayak dari ya Katolik pada zaman itulah gitu. Si gurunya dianggap sebagai orang-orang yang ateis atau apa gitu sih, tapi dia sebenarnya secara objektif ya dia mengajarkan yang apa ya, relevan gitulah, yang relevan untuk anak-anak itu. Dia udah berusaha gitu terus untuk ayo nanti di akhir semester nanti kita ke laut gitu. Mereka udah semangat gitu, mereka udah nego-nego nih si orang tuanya, sampai akhirnya si otoritasnya ini kayak nggak suka sama dia. Semua mungkin terjadilah itu kayak pembantaian itu kan. Cuman masalahnya di akhir si gurunya itu nggak ketemu karena dia orang yang apa ya, cukup vokal gitu. Hilang. Terus akhirnya si muridnya ini dia bikin rumahnya di depan laut gitu sih. Gitu, jadi kayak sedih ya, maksudnya kayak membayangkan. Maksudnya kalau nonton ceritanya langsung kayak ini sedih, nama gurunya Antonio gitu sih kayak. Tapi kamu Rehan movie maker juga? Movie maker belum. Kalau tertarik nanti kita ketemu buku yang tadi aku ceritain. Oh iya. Bikin film juga. Ya itu, jadi dari situ kayak ada apa ya, kayak ya berkesan sih, maksudnya dari acara yang kayak berkesan, salah satunya film gitu sih. Jadi ya menarik kayak gitu sih. Seru ya. Seru, makanya kayak kalau di Jakarta tuh kayak kita nih kayak hidup itu nggak ada hari tanpa event gitu, kayak kita hari ini kesini mau kesini dan kayak kita berkesenian kayak gini atau untuk eksplorasi dunia baru tuh kayak dunia apa ya, dunia yang seni gitu, dunia yang seru tuh kayak tinggal banyak aksesnya. Pernah waktu itu ada di sebelah kedutaan Prancis gitu, ada mungkin konten creator seni Bill Mohdor, kalau misalkan pernah dengar, dia bikin pembahasan soal Avandi gitu. Itu sih, jadi kalau misalkan teman-teman yang suka dengan seni gitu dan yang ada di Kuningan, sebenarnya menurut aku sekarang Gerahawangi ini kalau di Jakarta tuh kayak post blok kayaknya sih. Tapi entah aktivasinya sih lebih seni di sini sih sebenarnya, aktivasinya lebih. Nah itu kalau misalnya pengen main atau nanti juga bakal ada kantin ya katanya. Ke depan semoga lebih semoga segera ada. Iya itu sih yang apa ya, mungkin berkaitan karena pakai baju pakai baju ini gitu sih. Terus kalau Elsa nih, untuk film ada nggak film yang kayak disukain gitu, kayak ini film favorit gitu atau film aku nggak nonton film sih sama sekali atau gimana? Nggak, bukan film banget gitu. Jadi nggak terlalu perhatiin banyak juga. Kalau film terakhir yang ditonton atau kapan terakhir nonton film? Terakhir film Ongku sih, Rio the Survivor itu. Itu dia kayak dokumenter gitu apa gitu? Iya karena dari kisah nyata juga, cuman emang di remake gitu. Dia 34 nominasi
festival film dunia maksudnya internasional. 28 dia dapat penghargaan gitu. Dari 34. Nanti makanya aku kalau ini aku iya, boleh. Mampir. Siapa Om Yudi. Om Yudi. Salam kenal Om Yudi. Tuh. Ya. Yang terakhir aku tonton itu sih. Ya isunya lebih ke karena aku isunya lebih ke edukasi soal HIV. Oke. Aku juga baru tahu selama aku kan pernah bantuin di yayasan juga di Syair untuk sahabat syair.org ininya websitenya. Iya. Tapi satu-satunya yayasan yang pengurusnya semuanya negatif. Oke. Jadi kita foundingnya lewat event, lewat apa yang kita bisa lakuin. Kita lakuin kayak kita bikin event bersepeda gitu. Ya. Karena kebetulan beberapa volunteernya public figure gitu. Ya. Jadi lumayan terbantu dari adanya itu gitu. Kayak sebelumnya ketua umum ketuanya yang awal Luna Maya gitu, tapi Om Yudi yang buat yayasan sama profesor apa gitu. Ketuanya Luna Maya yang pertama. Ya lumayan terbantu dengan adanya itu teman-teman relasinya dan memang banyak volunteernya public figure ya. Alhamdulillah selama ini jalannya juga fundingnya lewat hal-hal kreatif Saatnya film itu salah satunya atau? Iya, salah satunya fundraisingnya. Ya. Aku juga pernah sih berkecimpung di yayasan waktu magang sebagai fundraising di yayasan TBC. Tapi itu nanti aja. Mungkin dari Elsa ada pertanyaan ya kan? Biar aku udahlah habis aja pertanyaan. Barangkali Elsa yang mau nanya sih sekarang. Sebenarnya hal apa sih yang sejak kapan kamu tertarik dengan hal-hal yang bersinggungan dengan seni atau kreatif atau apapun itu? Kalau itu sebenarnya nggak sadar sebenarnya, kayak nggak sadar, cuman di rumah itu mungkin bapak sama mama gitu kan, mungkin dia punya pandangan mengkritisi sesuatu gitu sih. Jadi kayak kenapa sih kita harus kayak gini, kenapa kita melakukan ini gitu. Kayak dalam kegiatan sehari-hari, mungkin dalam beragama juga gitu sih. Jadi kayak banyak hal yang dipertanyakan gitu. Jadi dari kecil juga udah terbiasa akan lingkungan yang sering mempertanyakan gitu. Apalagi saya kan 6 bersaudara. Iya. Kakaknya 5. Iya. Nah, dan adik 1 kan jadi jaraknya dekat lah. Jadi banyak informasi lah di situ di rumah gitu kan, di rumah. Banyak lah makanya suka mengobrolkan sesuatu gitu kan. Terus di rumah gitu kan, kadang kita juga nonton kayak acara-acara TV, mungkin ke Extravaganza atau apa gitu, dan Opera Van Java gitu. Jadi kayak karena mungkin tadi basic di rumahnya kayak kenapa ya ini tuh kayak gini gitu sih. Jadi dengan apa yang dilihat tuh kayak kenapa ini bisa kayak gini, atau ya misalnya OVJ kenapa ini tuh kayak gini gitu sih. Jadi banyak dorongan ke arah sana gitu. Entah apapun yang dilihat. Oh ternyata kayak gini ya gitu. Oh ternyata kayak gini. Terus karena kita udah tahu kenapanya, udah kita nyobain gitu. Contoh kayak bercanda gitu. Oh bercandaannya mereka gini nih, dicobain gitu. Terus nyanyi, misalnya nyanyi, oh nyanyi itu kayak gini ya, oh gitu dicobain gitu. Jadi kayak
perasaan apa ya, dari rasa penasaran gitu, kenapa ya gitu. Dari situ kayak kagum gitu sih, kagum dengan apa yang ada di baliknya tuh, kayak oh ternyata seru ya gitu. Nah jadi dorongan untuk ya mungkin berkesenian seperti ini adalah si rasa penasaran itu. Mungkin kayak keseniannya adalah objek untuk penasaran gitu. Misalnya kadang kan seni bisa menggugah kayak kita jadi seneng gitu, kenapa kita jadi sedih gitu. Nah, dari situ seru ya gitu, keren ya gitu. Nah jadi banyak hal yang diulik, dicoba gitu sih. Jadi dari situ terus semakin mempertanyakan sambil ini kan, secara personal itu orangnya introvert gitu kan. Bahkan lingkungan rumah tuh kayak misalnya kita sering banyak kata di rumah gitu, jadi kita lebih berinteraksi dengan orang rumah aja, jadi kita nggak berinteraksi, jarang mungkin dengan tetangga gitu. Jadi tetangga ya kita biasa hidup beriringan gitu, tapi kita cukup menumbuhkan independensi di dalam hati masing-masing. Jadi kayak semua punya agendanya masing-masing, meskipun kita di dalam keluarga itu, jadi kita semua tuh punya dorongannya masing-masing, independen gitu. Cuman ya minusnya kadang-kadang kalau kita bikin ini bareng yuk, jadi mereka gue mau kesini, jadi kayak nggak bisa jalan bareng sebenarnya. Tapi kalau secara komposisinya mah, kalau kita bisa bareng-bareng nih, kayaknya kekuatannya bakal lebih gede. Cuman ya mungkin karena independensi itu ya bekerja lah masing-masing gitu kan. Semuanya punya basic yang sama gitu. Cuman mungkin interest yang berbeda. Terus karena di situ kan mungkin ini juga transisi dari gaya orang tua yang yang dominan gitu ke orang tua yang ngobrol, transisi gitu. Karena orang yang introvert, nah aku jadi nggak pernah cerita gitu sih sama siapapun gitu sih atas apa yang aku rasakan. Aku lebih banyak entah dari mana ya dapat itu, mencurahkan ke tulis gitu, ke menulis menulis gitu sih. Jadi kalau misalnya di sebuah nongkrongan atau apa ya, aku mungkin pertama akan sebagai pengamat dulu gitu, pengamat lama gitu, mungkin barulah berinteraksi dan berkontribusi lah, kayak ya bercanda atau apa gitu di dalam lingkungan kayak gitu. Terus tadi karena independen juga sih, jadi kan banyak lah teman-teman yang kayak mereka cara belajarnya, cara hidupnya itu dengan berinteraksi atau berkonsultasi dengan orang lain gitu. Jadi kayak gimana caranya ini kenapa ya untuk orang lain. Cuman aku kan orang yang merasakan kayaknya orang lain tuh sebenarnya nggak ngerti kita, yang ngerti kita tuh kita. Jadi ya nggak pernah nanya keputusan atau gimana ke orang lain. Orang ada sering curhat gitu. Nah, mungkin aku jarang sih untuk kayak mencurahkan kayak ke orang nih ada masalah, jadi merasa berat. Tapi itu harus kan kadang sekarang kan kayak di orang-orang tuh mikir kalau cowok tuh nggak boleh udah nangis, nggak boleh cerita, nggak boleh. Jadi kalau cowok curhat itu kayak dianggap hal yang aneh gitu. Sebenarnya enggak, justru harus untuk menjaga mental kita juga harus kan. Jadi semua beban keluarin dulu, kita refresh dengan hal-hal yang positif gitu. Kita ketemu orang juga kita dapat input positif, pulang recharge tuh, ke recharge gitu. Iya, betul. Jadi memang harus. Makanya kita berkegiatan bantu-bantu di sini. Oh iya. Aku juga
suka nanti ketemu Alot, mungkin ada Rian, Abul, ada Nugi, seru, ada Pak Bagong, ada Reni gitu. Seru. Kegiatan yang seru gitu. Yang kita suka gitu. Nah, jadi cara aku sih mungkin masih jarang curhat dalam artian lah, kehidupan aku tuh ya 80-20 lah gitu sih sebenarnya. Jadi kayak prosesnya tuh dalam kendali aku gitu. Misalkan orang lain berbicara, aku mengamati gitu. Mungkin aku mengamati lah, aku orang yang suka mengamati. Di 20% itu mungkin aku bertanya gitu ya, banyak lah ke adik misalkan, ke kakak, ke mama gitu, ke bapak gitu. Banyak melakukan hal itu. Terus dari situ sih kayak sering, ini kayaknya kalau setelah itu kayak kalau udah kalau ini karena banyak kan referensi atau mengamatinya gitu kan, kayaknya kalau gini lucu deh, kalau dibikin gini lucu deh gitu sih. Jadi ini lucu juga nih, jadi sekarang nulis gitu, nulis. Jadi banyak banyak kegiatan yang mendorong ke arah situ akhirnya. Dan salah satu faktor lainnya kenapa suka mencoba dan berkarya lah, sebutlah kayak gitu, kayaknya deh karena aku adalah orang yang sering dapat afirmasi, dapat pujian positif gitu dari orang tua gitu, entah ya, maksudnya ini juga ya setiap orang beda gitu, kayak ini anaknya ganteng ya gitu, kayak gitu. Terus juga aku baik ya gitu. Terus misalkan pernah sekali waktu kayak mama gitu, ini cerita dari mama ya, kayak mama lagi pulang terus, Rehan gak boleh kayak gitu. Nah mamanya kan marahin Rehan gitu kan, kayak mama ini Rehan gitu. Jadi Rehan tuh, si Rehan kecil ini merasa bahwa kok marah sih, kayaknya salah orang deh gitu. Ini Rehan gitu. Jadi kayak dorongan untuk jadi spesial tuh kayak gue kayaknya spesial. Terus keinginan untuk terus menjadi spesial tuh kayaknya ada sih. Iya, dan semua orang kan spesial ya. Jadi karena saya adalah orang yang spesial, tapi alhamdulillahnya selalu apa yang diarahkan itu, mama suka mengarahkan kayak, Rehan kalau misalkan sekolah tuh beli makanan aja, jangan beli mainan. Ya karena orientasinya gue adalah orang yang pengen terlihat, awalnya kayak pengen terlihat sempurna gitu, pengen terlihat baik, dan mamahnya juga mengarahkan ke hal yang baik. Jadi alhamdulillah outputnya juga baik gitu sih. Baik. Jadi kayak ternyata kayak gini. Terus ya pada akhirnya karena terus ada di fase itu gitu sih. Dari pertama nih di SD ranking gitu, ranking. Terus kayak mungkin udah titik jenuhnya, kayak udah bosan lagi nih gitu kan. Terus mungkin ada di fasenya yang lain, misal kok gua di sini ranking pinter gitu, kok gue nggak punya temennya gitu. Terus yang lain tuh misalkan ada acara Isra Mi'raj gitu, ada acara besar tuh mereka jadi petugas, mereka yang jadi pengisi acara di upacara, mereka jadi petugas gitu. Kenapa enggak? Nah di SD itu kayak baru mulai berbaur sama orang gitu. Gimana sih, terus misalkan gimana cara menghadapi waktu itu kayak pembulian, kayak yaudah kita harus jadi lucu, ternyata ini juga ya juga gitu. Jadi mencoba melawak gitu. Terus orang-orang lain pacaran, pacaran kayak gini, itu mencoba lagi pacaran. Kamu memang stand up juga? Stand up juga sih sekarang masih. Stand up tapi ya semoga, nggak tahu sih, ini lebih ke apa ya, bagian dari eksplorasi aja sih. Tapi kalau misalkan yang mana yang fokus ini belum sampai situ. Terus udah pacaran, terus di SMP mulailah karena pengen, jadi kan tadi introvert banget itu, yang malu untuk tampil, ikutan pramuka gitu sih. Dan di pramuka mereka berani tampil, berani nyanyi, berani apa gitu. Jadi orang yang lebih
banyak tampil gitu. Terus karena oh ya udah ngerasa oke, udah ngerasa lebih pede, di SMA lebih lagi gitu sih, lebih lagi ikut banyak banyak hal gitu, entah ikut OSIS, ikut pecinta alam, ikut pramuka juga, ikut paduan suara juga gitu ya. Karena mungkin apa ya, akademisnya kayak udah di SD udah bosan kali gitu sih. Lebih udah bosan di organisasi. Di situ terus ya karena banyak berinteraksi dan kayak ini kalau misalkan bikin konsep atau bikin karya yang idealnya tuh kayak gimana ya. Nah jadi kalau misalnya setiap bikin sesuatu itu suka ya tadi kan mempertanyakan terus ini idealnya gimana ya, oh gimana cara bikin kayak gini gitu sih. Jadi di sela-sela itu juga banyak melakukan eksperimen gitu, kayak bikin video YouTube deh gitu, bikin video puisi pernah, bikin video ini pernah, terus di fase selanjutnya lagi gitu belajar naik panggung, belajar kayak nyanyi, biar nyanyi kalau nyanyi biasa bisa, mungkin nyanyi di depan panggung harus apa lagi ya, harus membiasakan nih ototnya gitu kan, membiasakan dengan sensasi panggung kayak gimana itu juga. Terus oke dari situ juga kan ada nih kayak Nora nih gitu, terus yang ngeliat kenapa orang-orang yang berani Nora itu keren gitu, jadi kayak misalnya kan Nora itu nggak keren itu nggak Nora, tapi berani Nora itu keren gitu. Jadi kayak mungkin kayak bahas sekarang kayak cringe gitu, jadi kayak sekarang oh ya jadi berani aja itu untuk bikin yang kayak apa sih gitu sih. Jadi sekarang bikin jadi kayak dari situ sih apa ya, mungkin bergeraknya di bidang idenya gitu, jadi pengembangan ide. Terus jadi nanti kalaupun kedepannya nih ya, ini bisa dilihat di video ini, nanti kedepannya ada output dalam bentuk karya seni itu tidak usah kaget. Cuma saya harus belajar dulu. Cuma kalau misalkan kayak oke ini kayak gini, oke deh kayaknya bisa gitu. Jadi kurang lebih itu sih prosesnya dari rumah. Mungkin banyak suka mempertanyakan sesuatu, terus juga obsesi untuk jadi sempurna, dan karena itu terus belajar gitu sih. Jadi sekarang sih masih ada di bidang atau ya maksudnya kayak di praproduksinya kali ya. Mungkin di produksi seninya itu beberapa lah gitu sih. Salah satunya ini buku yang ini yang harganya 65.000. Silakan dibeli di sini. Itu sih. Bisa jadi kalau misalnya kedepannya kayak mungkin akan bikin musik gitu, itu juga saya akan nyoba ke sana gitu. Jadi gue juga medium bisa apapun ya. Iya. Sekarang lagi itu juga buat mixtape segala macam gitu. Oh gitu. Mixtape tuh kayak DJ gitu apa gimana? Enggak, lebih ke selector sih. Bukan disc jockey ya. Kayak bikin playlist gitu apa gimana? Tuh, iya playlist mixtape, tapi jadi kita collect satu track dari beberapa beberapa musisi. Jadi satuin. Jadi bukan rekonstruksi bunyi gitu. Oke. Kalau jadi lagunya lagu yang itu juga gitu, cuman kita satuin. Selector sih lebih selector mixtape. Iya. Dan itu apa ya yang aku lakukan tuh karena tadi kan melakukan itu. Mungkin salah satu partnya adalah nulis puisi lah dari mulai SMA gitu. Atau bisa bikin musikalisasi puisi tuh sama Agung. Ya kita lihat nanti. Terus gitu karena ada trigger waktu itu. Ini ceritanya sih kayak ya sendirian gitu kan, terus di kelas kadang ribut apa, terus mungkin ada sesi patah hati juga kayak gitu sih. Jadi mungkin gerbang pembukanya itu adalah puisi gitu sih, yang bikin nulis gitu kan, nulis gitu. Terus aku rasa bahwa nulis ini
bisa dikatakan yang cukup menolong untuk hidup aku hidup. Jadi kayak ada kamu ngerilisnya ke situ. Banyak hal yang jadi kayak, terus juga kan kayak kita tuh kalau nulis ya bisa melihat perasaan kita waktu hari itu, waktu detik itu tuh secara konkret gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berpikir, oh iya kita waktu itu mungkin sedih gitu. Nah cuma kan kadang kan pikiran kita bohong gitu, berbohong. Nah tapi kalau udah ditulis kan, ya mau gak mau ya emang kita nulis perasaan itu, hasilnya juga itu. Itu. Dan kalau misalkan dilihat di notes ini banyak nih ide-ide ide-ide yang nanti pengen ngembangin ini pengen ngembangin ini ya, jadi dalam bentuk banyak media gitu, entah itu kayak kayaknya film ini gini keren deh, kalau misalnya musik ini keren deh, terus kayak bahkan kayak sampai di luar daripada itu, kenapa ya orang tuh nggak bisa nyelesain permasalahan sampah gitu, kayaknya kalau bikin pengolahan sampah kayak gini bisa gitu sih sebenarnya, cuman tinggal tunggu waktu aja. Amin. Semoga lancar ya. Iya, dan tadi ada satu ide muncul sih, kayak kan tadi ngobrol soal metal gitu, kayak kalau misalnya bikin, nggak tahu ini ngobrol aja ya. Kayak kita kalau bikin karya seni daur ulang, tapi jangan daur ulang yang kayak kita menjual daur ulangnya, tapi secara kegunaan sama estetika juga masuk gitu kan, seru sih. Kalau misalnya jadi kayak ya kayak gini lah looknya tuh emang udah keren gitu, recycle gitu. Jadi mungkin ada pameran recycle atau nanti lah. Amin. Iya. Semoga lancar dan semoga sukses. Ya semoga. Amin. Ya seru sih. Itu journey-nya kayak gitu. Gue dapat poin. Seru banyak banget medium yang bisa kita mainin itu. Apapun. Metal atau apapun. Ya metal juga aku sebenarnya nggak forging juga nggak terlalu paham sih sebenarnya, belum ngerti banget. Tapi seru. Cover tooling gitu, kayak bikin relief di tembaga segala macam. Seru. Bisa apapun sih. Bisa nulis, bisa bikin Rehan bisa bikin musikalisasi puisi atau apa gitu, atau apapun. Hal-hal yang memang cross gitu juga langsung nggak apa-apa sih. Yang nyebrang gitu. Yang nggak biasa dilakuin Rehan, terus Rehan nyoba lakuin juga nggak. Itu sangat mungkin. Nggak ada salahnya ya kan? Itu sangat mungkin gitu, sangat mungkin. Tapi aku kayaknya lebih metal itu aku pengen banget belajar forging itu atau penempaan. Tapi aku kayaknya lebih mau nyoba eksplorasi medium kayak dari pigmen yang ada di sini aja, di sekitar sih. Apa tuh maksudnya? Apanya? Ya pigmen ya. Pigmen tuh maksudnya kayak kalau cat kan pasti dari pigmen kan. Nah pigmen kan bisa dari batu, bisa dari tumbuhan, bisa dari buah, bisa dari apapun. Jadi masih ke gambar tapi dari pigmen. Mungkin ya. Ya aku agak ini juga sih, agak worry soal di Kuningan juga situasi. Kenapa tuh? Ya aku sebenarnya nggak banyak tahu ya, cuman aku rasa ini penting juga buat di share gitu. Dan ternyata di Kuningan itu sekarang untuk ekologi segala macam ya lagi benar-benar menuju ke aku agak ngeri gitu. Masalah air lah, sawit lah, jadi ya sawit itu di mana sih? Aku belum pernah. Beberapa titik yang aku tahu. Aku jujur aku nggak tahu banyak ya. Tapi aku sempat sama Varian dari sini, dari Tutgam, sempat
diajak ngobrol sama beberapa pihak di salah satu tempat membahas itu. Jadi gimana di atas masalah air itu aku pikir urgent gitu. Terus sawit juga kita dikepung dari timur tuh dari Cibimbing segala macam, Japara mereka ke arah mulai pada nanam sawit. Bibit dan pupuknya beberapa teman udah lihat sih itu. Jadi mungkin prosesnya udah mulai prosesnya. Ya udah ngeri sih sebenarnya. Jadi nggak satu titik sih, mencop aku kurang, mungkin aku lost information juga pas kemarin ngobrol, agak lupa titik-titiknya. Yang jelas kayaknya emang mengkhawatirkan gitu. Di atas kita ada salah satu warga yang nemuin kalau saluran air ke warga itu cuma 1,5 inch kalau nggak salah ya. Tapi salah satu objek wisata itu 4,5 inch. Hampir yang di inch. Sini yang di atas. Di atas di arah Poltungan. Iya. Situ. Ya ngeri sih. Ya. Dan belum lagi limbah. Kemarin teman Ika tuh ketua Mapala di Uniku sempat main ke Cilengkrang juga, debitnya udah air limbah udah berbusa, udah bau gitu. Apalagi nanti mungkin kedepannya ada hotel apapun atau apa gitu, hotel sih kayaknya. Dan udah kemarin ngobrol katanya udah ada yang mau ngebor ke 100 meter ke dalam atau 150 meter ke bawah. Untuk apa tuh? Panas bumi apa gimana? Enggak, untuk air supply. Dan kebetulan menurut teman-teman di situ tuh salah satu gentong air gitu di wilayah itu. Aku juga sebenarnya kurang paham ya, tapi informasi yang aku dapat kemarin, pelajaran yang aku dapat kemarin, kayaknya memang aku rasa ya nggak ada salahnya juga buat di share, malahan aku pikir urgent sih ya. Gitu. Bicara itu bukan bicara air ya, bukan lagi bicara kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi segala macam gitu, ekosistem di hutan, tapi udah kita bicara hajat hidup orang banyak gitu. Rehan kalau 10 hari nggak makan tapi minum masih bisa aman lah, oke lah. Pernah 3 hari nggak makan. Tapi 3 hari nggak minum, pasti kolaps gitu. Ya makanya itu gitu. Dan ternyata kan kemarin ada beberapa itu, ada juga dari Jakarta ya, teman-teman dari Jakarta. Aku mungkin nggak bisa sebutin dari mana. Dia bilang secara hukum air itu kayak udara. Jadi dia nggak bisa nggak kayak tanah gitu, kita nggak bisa punya hak kepemilikan atas itu gitu. Kalau air itu kayak udara gitu. Jadi alih-alih orang berbisnis kayak minuman kemasan, air mineral, itu sebenarnya dia beli tanah, terus kuasain tanahnya, terus ambil airnya aja sembarangan gitu. Sebenarnya menurut undang-undang itu tuh nggak boleh gitu. Dan siapapun oke lah dia bisa ngambil, tapi masyarakat juga harusnya bisa ngambil karena kayak udara. Iya betul. Kalau air itu bukan kayak tanah. Jadi dari pengusaha itu ya akan selalu karena dia merasa
punya hak kepemilikan atas tanahnya, dan di atas tanah itu ada sumber air. Tapi sebenarnya airnya ya buat apapun, dan kalaupun airnya kan itu sebenarnya bukan, ya maksudnya kan air kan sifatnya kan gitu lah. Dan kalaupun masyarakat menggugat, sudah pasti menang kalau menurut mereka, karena memang ya nggak boleh, nggak bisa si pengusaha itu kayak gitu, dan nggak ada undang-undangnya, nggak ada yang mengatakan bahwa air itu bisa punya hak kepemilikan atas air itu, nggak ada. Itu sih makanya aku pikir ngeri, di atas masalah pasti dampaknya nggak cuma di sini. Ini masalah kita bareng-bareng gitu, kayak di Cirebon, di Indramayu, Majalengka, mungkin Brebes gitu, akan berdampak sekali gitu. Kayak udah pasti banjir. Air supply dari mana? Cirebon, dari Kuningan kan. Nah kalau Kuningan mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan susah, ya pasti ya kebayangan di Cirebon. Wah. Iya, kemarin baru aja kan dites ngajar gitu ya kemarin. Terus materi bebas tapi bahas soal Gunung Ciremai. Apa ya, materi IPS gitu kan. Ada namanya materi potensi ekonomi lingkungan, materi di SMP itu. Wah, apa ya? Nah, bahas soal air lah. Ternyata dari sekitar berapa ya? Ini kalau nggak salah ya 200 sekian mata air yang ada di Kuningan itu 150-nya tuh ada di Gunung Ciremai gitu. Jadi memang ya secara apa ya? Mayoritas memang airnya dari situ. Jadi mungkin kalau teman-teman mau informasi lebih lengkap, mungkin bisa ada, aku agak lupa namanya, Mas Kang Andi atau Kang Alvin gitu. Nanti bisa lah, nanti kalau ada linknya, kita dapat linknya, kita share di deskripsi aja gitu. Mereka punya banyak data, mereka selalu manten, dan isu-isu yang sangat urgent juga mereka punya banyak datanya. Kemarin makanya kita bisa tahu banyak informasi, salah satunya dari Kang aku lupa namanya, ada Kang Oki juga, ada Kang itu yang dari media itu apa ya, yang nanti kalau kita dapat linknya kita share ya buat teman-teman yang lebih pengen tahu lebih banyak gitu. Karena aku pikir itu informasi yang atau isu yang harus kita pikirin bareng-bareng gitu. Ya. Nah, itulah obrolan kita yang alor ngidul ini, dari bahas soal gambar, lukisan, terus motor, terus film juga, sampai tadi bahas air gitu. Nah, dari Elsa sendiri ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman pengen tahu di sini. Nah, ini baru sekarang, tadinya kan namanya para pencari tahu kayaknya, tapi kayak kurang ini deh namanya sekarang, pengen tahuan dan pengen tahu hati. Iya, pengen tahuan kayak aku orang yang pengen tahu kan, tapi lebih ke pengen tahuan tuh kayak cowok pengen tahu hati perempuan. Ya, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang sedang mencari tahu lah apa yang mereka lakukan? Iya, belajar sama siapapun aja sih sebenarnya. Iya, belajar sama siapapun dan kapanpun gitu. Karena ya itu penting banget gitu. Jangan merasa puas, dan ya harus banyak belajar, sama siapapun ya. Yang kemarin Rehan bilang semua orang itu murid, semua orang itu guru. Betul gitu. Ya. Aku setuju soal itu. Gitu. Makanya jangan pernah berhenti belajar lewat apapun. Jadi mau baca, yang suka baca ya baca, yang ngobrol dari tongkrongan ke tongkrongan ya
Ya, teman-teman, tadi kita udah record, cuman ternyata baterai handphonenya habis. Ternyata tadi kita udah ngobrol sekitar 1 jam 31 menit. Nah, Iya. Kepotongnya aku jemput anak sekolah iya, dulu segala macam. sungguh Terus yang tidak terasa gitu kan. Nah, satu pertanyaan terakhir sih, kira-kira rencana ke depannya apa? Entah itu sebagai Elsa sendiri atau sebagai Anpis gitu sih. Kira-kira gimana? Ya apapun aku berharap sih aku bisa konsisten berkegiatan apapun gitu. Entah drawing untuk Ampis atau mengerjakan hal-hal lain sama Tutgam di sini. Aku ikut-ikut belajar segala macam. Yang jelas sih aku berharap aku bisa konsisten aja gitu. Karena yang sulit buat aku sekarang itu sih konsisten itu, karena mungkin ada faktor-faktor yang tadi aku cerita yang lumayan kadang sesekali mengganggu gitu. Yang itu sih. Aku berharap aku bisa konsisten aja, bisa fun gitu, melakukan sesuatu, bikin apa. Ya, semoga bisa konsisten ke depannya dan secara mental juga semakin sehat lagi. Amin. Ya. Nah, gitu. Dan sebenarnya ada satu hal yang ingin aku tanyakan dari tadi, cuma aku tahan-tahan dan kayaknya nggak akan ditanyain juga. Nanya soal tato. Sorry ya, kayaknya tato itu kayaknya lebih banyak ceritanya lagi, jadi udah aja dulu. Nanti kita mungkin bisa ngobrol ini soal tato. Itu aja, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan ada komentar gitu dari video ini, kira-kira pengen di follow up apa lagi nanti mungkin di video lainnya, terus juga pengen request siapa bintang tamunya, terus mau bahas apa boleh juga. Terus kalau misalkan aku pengen dong ngobrol gitu, boleh juga tulis aja di komen, kalau nggak di follow lah di Instagram Pengen Tahu Media. Terus juga jangan lupa follow Instagram Anpis underscore. Harus ya, Elsa Berlan atau Anpis, terserah deh. Oh, ada dua. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Elsa yang sudah ngobrol di sini. Aku yang makasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.